ini Tuhan. Amin. Kami boleh datang memuji menyembah Engkau Bapa yang baik. Benar Yesus. Biarlah Rohmu senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan Ya kami. Bapa. Biarlah Amin. api Pentakosta itu membakar semua sakit penyakit kami. Api Pentakosta itu membakar semua masalah hidup kami. Biarlah api Pentakosta itu membangkitkan iman kami kepada. Amin. Amin. Biarlah kami senantiasa dalam hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, Ya Bapa. menikmati kebaikan-Mu Tuhan dalam Amin. hidup kami. Kau sungguh baik dan amat baik bagi kami. Benar, Bapa Tak bisa yang kami baik. hidup segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tak bisa kami membalasnya itu Bapa. Ya, Baik Yesus. kami datang bersembah sujud di bawah kaki salib-Mu. Amin. Karena bukti kami mengasihi Tuhan. Ya, amin. Inilah kehidupan kami Bapa. Inilah tubuh jiwa roh kami yang Kau persembahkan guna hormat kemuliaan. Amin. Amin. Bangkitlah setiap hidup kami ini Tuhan. Bahkan di saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami merindukan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa. Melingkupi setiap kehidupan kami, Amin. mengenai setiap jiwa kami. Kami haus akan Roh Kudus-Mu. Amin. Senantiasa tinggal dalam hidup kami Bapa. Bila kami tidak bersama-sama dengan Roh Kudus, kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Begitu banyak permasalahan problem yang Tuhan harapkan kepada kami, tapi kami yakin dan percaya karena Roh Allah hidup dalam kami, maka Amin. kami akan mampu, maka kami akan kuat. Jadilah kami pemenang Bapa yang baik. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami berjalan dalam terangnya kasih Tuhan, supaya jalan kami tidak terhanyut Bapa. Supaya jalan kami senantiasa menuju kebenaran Tuhan. Ajari kami, Roh Kudus mampukan kami. Amin. Roh Kudus tuntun jalan kami ini. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi biarlah kami pandang akan penyaliban Tuhan. Amin. Pandang pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk Ya, kami. Yesus. Umat-umat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman. Ya, amin. Karena kami tahu firman-Mu penuh kuasa untuk memberkati Ya, kami. Bapa yang penuh baik. kuasa untuk memperbaharui hidup Ya, kami. Yesus. Penuh kuasa untuk memulihkan Ya, setiap Roh hati Kudus. kami. Amin, Tuhan. amin, amin. Roh Kudus, ajari kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami mengerti apa maksud dan rencana-Mu untuk kami. Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Haleluya. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Ya, amin. Biarlah perkataan yang daripada surga boleh disampaikan oleh hamba-Mu buat kami sedang jemaat tempat ini. Amin. Sehingga kami beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Lewat penyerahan firman-Mu terus kami dibaharui Bapak. Iman kami semakin hari semakin naik kepada Haleluya. Percaya kami senantiasa ada di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati dan juga ibu ini yang sudah membawakan masalah kami. Amin. Doa kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi ibu ini. Tambah-tambahkan pergerakan-Mu. Apa yang menjadi kerinduan dari ibu ini Tuhan. Ya, Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjadi jawaban yang pasti. Amin, bagi amin, ibu amin. itu. Demikian juga hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ya, Kau sudah Bapa. memberkati mengurapi Tuhan. Biar otoritas Bapa surgawi tercurah bagi Amin, hamba-Mu amin. ini, Tuhan. Di saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa, ada roh-roh jahat yang memegang konsentrasi kami, Benar, mengalihkan Yesus. setiap perhatian kami Tuhan. Tapi kami seiman sehati di tempat ini. Amin. Kami usir, kami cengking dalam Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kami gunakan Engkau Allah roh. Ya Bapa. Jadi tempat ini menguasai setiap hati kami Tuhan. Amin. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang tidak baik ya Tuhan. Tapi biarlah kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Karena firman-Mu sungguh berarti dalam kehidupan Ya kami. Bapa. Amin. Amin. Biarlah kami senantiasa duduk diam mendengarkan kebenaran Ya firman-Mu. Yesus, berkatilah. Kami akan siapkan hati kami, Amin. siapkan kehidupan kami, siapkan telinga rohani kami Tuhan Haleluya. untuk mendengarkan kebenaran firman. Jadilah kami berkat dimanapun kami berada. Amin. Jadilah kami terang dimanapun kami berada, terutama bagi keluarga-keluarga kami Tuhan.
Berikan kami berkat ya Tuhan. Terima kasih bagi Bapa kami di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Biarlah Roh menyala-nyalakan setiap kehidupan kami. Jangan sampai hari ini Tuhan. Tapi Tuhan biarlah Roh menyala-nyala dari sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya kembalikan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Ya. Tuhan yang benar-benar sangat besar, ya, sangat luar biasa, yang layak dipuji, ditinggikan untuk selama-lamanya. Ya. Kita bersyukur, ya, hari ini kita kembali lagi dapat memperingati hari, ya, Raya Pentakosta, di mana hari Raya Pentakosta adalah hari di mana memperingati Tuhan kita, ya, telah naik ke surga selama kurun waktu 50 hari. Ya. Disitulah, ya, hari besar, ya, yang sudah ditetapkan Tuhan dari jauh-jauh hari untuk kita menerima janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan dan janji itu, ya, pasti akan terlaksana. Ya. Kadang waktunya kita tidak tahu kapan itu waktunya. Ya. Tapi yakinlah, ya, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan, ya, menggenapi segala sesuatunya. Ya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 4. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Bagi belum menemukannya, masih ditunggu. Kalau sudah semua, ada Om Heri masih belum menemukan, kita tunggu Om Heri dulu. Depan Pak Edi. Ya, kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Mama Amer belum. Sudah, kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ketika hari Pentakosta telah tiba, ya, maka tetap kebiasaan mereka tetap mereka lakukan, yaitu mereka sama-sama sebagai orang percaya berkumpul. Ya, berkumpul. Mereka nggak tahu, ya, kalau di hari Pentakosta itu mereka akan dipenuhkan. Mereka nggak ada tahu, ya. Mereka hanya disuruh oleh Tuhan yaitu untuk tinggal menantikan janji Bapa. Mereka tidak tahu kapan waktu yang penting. Mereka setia tinggal menunggu, ya, karena semuanya ada masanya, ada waktunya. Itu yang terjadi. Dan ketika, ya, mereka diperlukan Tuhan secara apa? Secara tiba-tiba, nggak disangka-sangka. Ya, ya. Itulah pekerjaan Roh Kudus itu, nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita tebak. Ya, ya.
waktunya nggak bisa, ya. Hanya Roh Kudus yang tahu kapan waktunya yang tepat untuk kita semuanya menerima apa? Menerima lawatan dari pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu terjadi. Makanya kita nggak boleh paksakan waktu kita untuk ya kita mengalami yang namanya kepenuhan. Tidak boleh. Itu terjadi. Ya. Itu semuanya Tuhan sudah atur, Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Asal kita tetap setia setiap hari menunggu. Amin. Itu terjadi. Tapi kebanyakan orang saking sibuknya nggak punya waktu. Itulah yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan oleh karena kesibukan sampai tidak punya waktu untuk menunggu janji Tuhan. Amin. Makanya apa? Makanya sulit orang-orang seperti itu mendapatkannya karena terlalu sibuk. Itu terjadi. Padahal kita semuanya telah dikasih waktu yang sama. Betul Bapak-bapak, semuanya dikasih waktu yang sama? Betul kan? 24 jam kita dikasih waktu yang sama. Ya. Tidak ada ya Tuhan pilih kasih. Itu terjadi. Tinggal kita yang apa? Yang meresponinya. Ya, kalau kita mau sibuk sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir kesibukan. Amin. Tidak akan pernah berakhir. Ya. Makan bertambah sampai benar-benar tidak punya waktu lagi. Itu terjadi. Tapi kalau kita meresponi janji Tuhan, ya, janji Tuhan, maka sesibuk apapun kita pasti bisa meluangkan waktu. Amin. Sesibuk apapun pasti kita akan meluangkan waktu yang terbaik untuk menerima janji Tuhan. Amin. Itu terjadi. Itu yang Tuhan mau, ya. Supaya ya Dia melihat ya kerinduan kita, walaupun kita sibuk, tapi kerinduan kita, saya mau menerima janji Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Karena kita tahu ya, tanpa kita menerima janji itu kita tidak akan mampu melakukan ya, hal yang baik. Amin. Tidak akan mampu. Amin. Sama seperti Petrus berkata apa? Tuhan, aku pasti lebih baik daripada rekan-rekanku. Aku tidak akan menyangkal Engkau. Aku siap mati untuk Engkau Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau menurut pandangan Petrus, Petrus kuat, Petrus mampu. Itu terjadi. Kalau menurut pandangan Petrus, Petrus adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu menurut pandangannya. Itu terjadi. Benar, kalau dia menilai dirinya, dia benar. Tapi Tuhan tahu, ya, dia punya kemauan yang besar, ya, untuk mati bagi Tuhan. Dia punya kemauan yang besar, namun apa? Namun tetap dia tidak bisa mempraktekkan apa yang dia katakan. Makanya apa? Makanya Bapa memberikan janji supaya apa? Supaya kemauan kita harus diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Sehingga kemauan kita bisa kita laksanakan. Itu yang terjadi. Amin. Itu terjadi. Makanya ya, ketika Petrus mengalami ya pengalaman pahit, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Makanya Petrus ya dalam kitab sejarah ya, sejarah bapak-bapak ya, ditulis Petrus itu ya selalu gelisah ketika mendengar ayam berkokok. Selalu gelisah ya. Itu mengingatkan kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi itu juga yang membangkitkannya untuk dia tetap ya setia pada janjinya. Amin. Itu terjadi. Itulah pengalaman Petrus, ya. Dan yang kedua pengalaman Petrus ketika apa? Ketika Tuhan Yesus tanyakan
kepada Petrus, maukah engkau mengembalakan domba-dombaku? Maka apa jawab Petrus? Saya mau Tuhan. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Tuhan tahu hatinya Petrus. Begitu juga dengan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja. Tuhan tahu hati kita memang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan tahu. Gak bisa dipungkiri itu. Semua di antara kita pasti punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah taruh itu di dalam hidup kita. Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Itu terjadi. Tetapi yang perlu kita ini diperlengkapi dengan kuasa, sehingga hati yang mengasihi Tuhan itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita perlu diperlukan. Itu terjadi. Sehingga apa? Sehingga hati dan pelaksanaan itu berjalan bersama-sama. Itu terjadi. Makanya dibilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Memang kita punya iman, kita ini mengasihi Tuhan. Tetapi untuk kita bisa melaksanakan iman kita, kita perlu kuasa. Amin. Itu terjadi. Kita perlu kuasa. Kuasa itulah yang dapat memampukan kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Amin. Itu terjadi. Makanya Tuhan tahu, Tuhan tahu firman Tuhan yang sudah ada di dalam hidup manusia. Amin. Maka itu Roh Kudus datang untuk menolong manusia. Ya. Itu yang terjadi. Terus dipenuhkan itu artinya apa? Dipenuhkan itu artinya terus diisi sampai Penuh. Amin. diisi sampai penuh. Itu terjadi. Makanya kita tidak boleh berkecil hati. Kalau kita sudah selama 9 hari ini kita berdoa tidak pernah dapat, jangan berkecil hati. Amin. Kenapa? Kita sedang diisi Tuhan. Sedang diisi Tuhan. Tinggal menunggu sampai Penuh. Amin. Itu yang terjadi. Jangan kita akhirnya sudahlah, kita nggak usah lagi lah doa, nggak usah lagi lah minta. Maka akhirnya apa? Maka akhirnya yang tadi sudah setengah, akhirnya turun lagi. Turun naik, turun naik, turun naik. Kapan penuhnya? Itu makanya harus benar-benar setiap hari menunggu. Amin. Jangan pernah bolos. Amin. Cara menunggunya itu dengan berdoa. Itu terjadi. Jangan pernah bolos setiap hari berdoa. Karena disitulah engkau sedang mulai mengalami pengisian yang baru. Amin. Kita tidak tahu kapan waktunya penuh. Itu terjadi. Jangan berkecil hati. Jangan lihat tetangganya, wow dia sudah dipenuhkan. Kita menganggap, aku belum dipenuhkan, berarti aku banyak dosanya, berarti aku orang yang tidak layak. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kita semuanya sangat dikasihi Tuhan. Amin. Sangat dikasihi Tuhan. Itu namanya serangan iblis kalau kita berpikiran demikian. Kita layaklah. Ingat, dengan kematian Tuhan Yesus, Dia sudah melayakkan kita. Dia sudah melayakkan kita. Tinggal kita terus menunggu. Itu terjadi. Makanya harus diperlukan. Diperlukan itu artinya apa? Terus air itu meluap naik terus. Itu yang terjadi. Sampai apa? Sampai benar-benar airnya menjadi dalam. Itu namanya kepenuhan. Itu terjadi. Makanya di gambaran Yesaya pasal 47, air itu keluar dari mana? Bait Allah, Abba. Terus keluar ke mata kaki, terus ke lutut, terus ke pinggang. Ingat, air yang mengalir itu kuncinya semuanya
semuanya deras. Amen. Semuanya deras. Ya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku? Kenapa kalau air yang sampai di lutut dan sampai di pinggang, walaupun airnya deras, kenapa kita masih bisa menyeberangi sungai itu? Walaupun airnya selutut, walaupun airnya sepinggang. Kenapa kita bisa menyeberang sungai atau masih kita bisa melawan arus? Kenapa? Kenapa? Walaupun arusnya kencang, deras, tapi kenapa kita bisa menyeberang atau melawan arus? Kenapa? Karena kaki kita masih menginjak dasar. Makanya Tuhan mau sampai kaki kita tidak lagi menginjak dasar. Apa itu artinya? Berenang. Tuhan mau kita memiliki kasih, jangan sampai kasih itu jangan sampai menginjak dasar. Artinya apa? Masih dasar itu adalah gambaran dunia. Berarti yang kita andalkan masih dunia. Itu yang terjadi. Kalau kita masih menginjakkan kaki, berarti kita masih mengandalkan dunia ini. Sehingga kita merasa, oh hebat aku bisa menyeberangi sungai, bisa melawan arus, tidak terseret arus. Makanya orang-orang seperti itu jadi bangga, jadi sombong. Mereka juga punya kasih, tapi masih apa? Mengandalkan dunia. Itu terjadi. Masih mengandalkan. Yang kedua apa? Mereka memang mengasihi Tuhan, tetapi juga mereka mengasihi dunia. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan mau sampai penuh, sampai kita tidak menginjak lagi dunia. Bukan berarti tidak menginjak lagi dunia, berarti tidak lagi kita hidup dalam dunia, bukan itu. Sampai benar-benar kita tidak lagi cinta akan dunia. Amin. Makanya apa? Akar segala kejahatan adalah Uang. cinta akan uang, cinta akan dunia. Itu terjadi. Tuhan mengapa Dia memenuhi kita, mau memenuhi kita, supaya kita jangan lagi ada cinta akan dunia ini. Amin. Supaya kita jangan lagi mengandalkan dunia ini. Karena apa? Dunia ini apa? Yang dikatakan oleh Om Noel di hari Kamis, karena dunia ini tidak mengenal Roh Kudus. Amin. Karena dunia itu tidak melihat Roh Kudus. Amin. Itu terjadi. Makanya kita dibilang apa? Orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau mengandalkan dunia ini orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mau mengandalkan duit ini orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak mengandalkan kekayaannya adalah orang-orang bodoh. Tetapi kalau kita baru tadi pagi mendengar renungan firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6, apa dikatakan Salomo? Alangkah malangnya orang kaya yang telah memiliki segalanya, namun apa? Namun tidak dikaruniakan kuasa untuk menikmatinya. Amin. Namun tidak dikaruniakan kuasa itu untuk apa? Untuk dapat menikmati karunia-karunia menikmati. Banyak orang kaya nggak menikmati kekayaannya. Sudah dapat kasur, beli kasur yang seharga 100 juta, tetap tidurnya gelisah. Punya kolam renang, tapi tetap banyak orang yang punya rumah sampai 100 miliar, namun tetap jarang pulang ke rumah. Itu terjadi. Mereka banyak duit, tapi mereka tidak dapat menikmatinya. Kenapa? Kuasa itu, salah satu guna kuasa itu supaya kita dapat menikmati, baik kecil maupun besar yang Tuhan percayakan, kita bisa menikmatinya. Kalau kita menikmati pasti bahagia. Ya, amin. Orang-orang kaya nggak bahagia. Orang-orang kaya
baru lagi. Ya. Sudah dapat istri yang cantik, sudah dapat ya suami yang gagah, kaya raya, masih juga cerai. Masih juga cari selingkuhan, diam-diam selingkuh. Kenapa? Karena nggak menikmati. Amen. Itu terjadi. Percuma, makanya kalau ngomong, aduh alangkah malangnya orang kaya ini, oi malangnya orang kaya ini. Itu terjadi. Termasuk siapa? Termasuk Salomo itu. Dia sedang membicarakan siapa? Dirinya. Dirinya sendiri. Itu terjadi. Sudah 1000 wanita dia punya. Bayangkan 1000 wanita dia punya. Itu terjadi. Dia tidak menerima karunia menikmati. Ya, karena untuk menikmati karunia menikmati itu perlu Rasa. Amen. itu terjadi. Perlu puasa. Ya. Salomo sudah menikmati semua keindahan dunia ini, telah menikmati, tapi dia mengakui, ya, aku tidak menikmati karunia ini. Aku tidak menikmati puasa. Aku hanya mendapatkan apa? Hikmat. Bayangkan Salomo dapat hikmat. Amen. Ya, dapat hikmat. Berarti apa? Salomo sadar kebutuhan manusia itu bukan sekedar dapat hikmat. Kebutuhan manusia itu adalah kasih. Amen. Amen. Itu kebutuhan utama manusia itu kasih. Itu terjadi. Amen. Kenapa di dalam kuasa ada kuasa? Rasa. Di dalam kasih ada kuasa. Amen. Makanya apa? Makanya kalau orang sudah jatuh cinta itu bahagianya minta ampun. Sampai bilang apa? Demi dia, ya. Lautan pun akan kuseberangi. Demi dia, gunung pun akan kudaki sampai ke puncak. Itu terjadi. Bahagia itu terjadi. Ada karunia apa? Menikmati walaupun naik gunung. Ada karunia menikmati walaupun menyeberangi laut. Itu namanya karunia menikmati. Gak apa-apa syaratnya, ya. Syaratnya kamu terima cinta saya kalau menyeberangi laut, oke. Dia bahagia walaupun apa? Walaupun pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya dia harus meninggal di lautan. Tapi dia bahagia. Itu yang terjadi. Itu orang dunia, itu terjadi. Apalagi anak Tuhan, itu yang terjadi. Apalagi anak Tuhan. Lebih lagi hebat lagi, ya, kasih yang diberikan oleh Tuhan itu terjadi. Makanya Tuhan mau kita ini penuh, kita ini dalam dengan Tuhan. Amen. Nggak lagi menginjak kaki di bumi, alias nggak lagi mengandalkan dunia ini. Kenapa? Karena rahasia yang membuat kita kaya bukan dunia, yang membuat kita kaya bukan pekerjaan. Rahasia membuat kita kaya bukan kepintaran. Rahasia supaya kita bisa kaya bukan kekuatan, tapi rahasia supaya kita kaya adalah Tuhan. Amen. 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 Itu yang Tuhan bilang. Makanya jangan takut. Amen. Ketika kasihmu tidak lagi menginjak bumi, kamu akan menikmati hal-hal yang tidak kamu duga-duga, atau alias yang tiba-tiba. Apa yang kamu tidak pikirkan itu terjadi. Apa yang tidak pernah kamu dengar itu terjadi. Apa yang tidak timbul di dalam hati itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mengandalkan dunia, yang kita andalkan Tuhan. Karena kita apa? Tidak lagi mencintai dunia ini. Karena yang kita cintai hanya Tuhan. Itu terjadi. Makanya hal yang besar terjadi. Ya. Maka hal yang besar terjadi. Maka ketika mereka mulai kepenuhan Roh Kudus, maka apa? Pertama kali Petrus yang dikasih tanggung jawab untuk apa? Memberitakan Injil, bersaksi. Ketika dia baru pertama kali, ya, bersaksi, maka 3.000 orang bertobat. Kenapa harus Petrus? Ya itulah, karena Tuhan tahu hatinya Petrus. Terus aktif. Itu tadi. Kenapa harus Petrus?
Kenapa harus Petrus yang jadi pemimpin di antara murid-muridnya? Kenapa? Karena Tuhan tahu hati Petrus itu bagaimana. Amen. Dia benar-benar punya kesungguhan, ya, benar-benar punya hati yang mau tapi tidak punya kemampuan. Dia mau tapi tidak punya kemampuan. Amen. Maka daripada itu harus diperlengkapi dengan kemampuan. Itu yang terjadi. Makanya tugas kita setiap hari itu minta di dalam doa. Minta di dalam doa. Jangan sampai hari itu bolong. Mulai lagi. Mulai dari nol, sama seperti di pom bensin. Pak, mulai dari nol ya. Mau Bapak Ibu, saudara-saudariku, mulai dari nol lagi. Sudah 90%. Akhirnya mulai dari nol lagi. Makanya apa? Makanya jadi rasanya aduh, menyesal nggak ada gunanya. Kita harus terus maju. Kita harus terus maju. Itu yang terjadi. Tuhan mau kita menikmati yang namanya kepenuhan. Itu yang terjadi. Kepenuhan sehingga kita mengalami hal-hal yang spektakuler di dalam Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Tuhan mau benar-benar mengubahkan seluruh kehidupan kita yang selama ini kita masih mengandalkan dunia, yang selama ini kita masih cintakan dunia. Malulah, ya. Karena kita pikir aku tidak bisa hidup tanpa uang. Padahal uang itu berkat dari Tuhan. Itu terjadi. Makanya ketika mereka dipenuhkan, apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Mereka ya melakukan apa yang menjadi milikku menjadi milik bersama. Mereka punya 2 rumah, 1 dijual rumahnya. Akhirnya untuk apa? Untuk keperluan orang-orang percaya. Itu terjadi. Kalau mereka tidak mengalami kepenuhan, nggak mungkin terjadi. Tidak mungkin sampai terjadi. Nggak mungkin terjadi. Sampai ibu-ibu berjenggot, nggak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Ketika mereka mengalami kepenuhan, mereka sadar dan mereka melakukan semuanya itu karena apa? Ada kemampuan untuk mengasihi. Amen. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amen. Sama, takarannya sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihlah Tuhan, itu adalah hukum terutama. Kasihlah sesama, hukum yang Kedua. pertama, bukan kedua, pertama. 1 terutama, 1 pertama. Berarti podoae, sami mawon. Sama saja itu, takarannya sama. Itu terjadi. Kalau dia mengasihi Tuhan, kalau tidak mengasihi sama, salah itu. Kita dijebak oleh iblis. Itu terjadi. Kalau mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesama. Makanya orang-orang di zaman Kaisar Rasul bisa melakukan semuanya itu. Hal yang spektakuler. Makanya apa? Makanya ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, maka karakter mereka adalah karakter yang penuh kasih. Karakter yang penuh kasih inilah yang membuat setiap hari selalu ada jiwa yang ditambahkan Tuhan. Amen. Itu terjadi. Karena karakter terbukti, bukan hanya perkataan, karakternya terbukti. Itu terjadi. Karena mereka semakin hari semakin berubah. Itu terjadi. Tuhan mau di dalam perjalanan hidup kita tahu apa yang paling kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kasih. Amen. Kasih yang kita butuhkan. Kita mau kasih itu harus menjadi penuh. Jangan sampai lagi kita menginjakkan kaki kita pada dasarnya. Amen.
sehingga kita selalu hanyut di dalam pimpinan Roh Kudus. Selalu hanyut di dalam pimpinan Roh. Kemana pun Roh Kudus bawa, saya ikut Tuhan. Amin. Itu menjadi kemanapun Tuhan perintahkan saya ikut Tuhan. Karena dasarnya apa? Ya, aku sayang Tuhan dan sayang sesama. Selalu berurusan dengan Tuhan dan sesama. Pekerjaan Tuhan itu selalu berurusan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Itu yang terjadi. Bukan selalu berurusan dengan Tuhan saja, tidak. Tuhan mau, makanya melalui Petrus, maka Petrus digerakkan, ya, digerakkan dengan apa? Dengan keberanian, dengan kekuatan. Karena kuasa tadi memberikan keberanian dan kekuatan. Kasih itu memberi kekuatan dan memberi kemampuan, memberi keberanian untuk memberitakan. Amin. Makanya mereka kalau ditangkap biasa-biasa aja. Ya. Mereka tidak mau berhenti memberitakan kabar baik itu. Kenapa? Karena mereka berpikir, aduh, sayang benar kalau mereka tidak diselamatkan. Karena mereka benar-benar punya hati yang mengasihi. Amin. Ya. Mereka tidak mau di antara mereka tidak masuk surga. Mereka tidak mau. Karena itu mereka getol setiap hari memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya mereka pun bisa selamat seperti Petrus. Karena mengasihi tadi, mengasihi. Itu yang terjadi. Terus ya, Tuhan lakukan ini kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka sudah 3,5 tahun menerima begitu banyak pesan Tuhan, menerima begitu banyak petunjuk-petunjuk Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Lihat murid-muridnya siap melakukan firman, sudah siap. Giliran saya yang harus memberikan kemampuan. Itu yang terjadi. Maka pesan yang terakhir ini bagi Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, ya, itu yang terjadi. Ya. Pesan yang pertama, setiap orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus langsung jangan lambat-lambat harus jadi muridnya Tuhan. Tuhan mau kita semakin maju di dalam Tuhan. Sama seperti orang tua. Kenapa orang tua mau mendidik anaknya? Rela mengeluarkan banyak duit untuk anak-anaknya. Supaya apa? Anak-anaknya bisa berhasil. Betul? Bisa berhasil. Gak mungkin kan orang tua pengen umur anaknya dari 0 sampai 70 tahun digendong-gendong terus. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Tuhan tidak mau menina bobokan kita. Jadi orang yang manja. Jadi orang manja itu ada waktunya. Waktunya cuma sebentar, betul? Ya. Ya. Dari 70 tahun lebih banyak bermanja-manja atau lebih banyak kerja keras ya? Kerja kerasnya kan itu terjadi. Memang orang yang baru bertobat ya memang bisa dimaklumi bermanja-manja, tapi tidak boleh bermanja-manja terus. Kalau orang sudah dipenuhkan Roh Kudus, wajib untuk ya maju di dalam Tuhan. Makanya pendidikan itu keras sifatnya. Kenapa? Di dalam pendidikan ada pengajaran, di dalam pengajaran ada penghiburan. Nggak mau dihajar, nggak mau diajar, nggak ada penghiburan. Makanya hidupnya nggak bahagia. Itu terjadi. Makanya Daud sangat mengerti. Ya. Gadamu dan tongkatmu itu adalah penghiburan bagiku. Dipukul, dinasihatin orang, kamu salah, senang justru. Oh terima kasih, aku dinasihati, aku salah, makasih. Itu terjadi. Ya. Kalau ya tidak mau maju di dalam Tuhan, maka apa dinasihati marah-marah. Alah, kesucian pula nasihat-nasihati aku. Sakit hati. Ya padahal tujuan nasihat itu baik, tapi seperti apa? Seperti bobem. Itu yang terjadi. Makanya ya, itu yang terjadi. Makanya orang yang dipenuhkan Roh Kudus cepat ambil tindakan untuk masuk dalam pemuridan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang dimuridkan pasti akan diperlengkapi dengan kuasa. Itu terjadi. Dua hal ini selalu berjalan bersama-sama.
Dimuridkan, diperlengkapi dengan kuasa. Artinya dipenuhkan. Nah, kalau orang yang sudah dipenuhkan berarti masuk dalam pemuritan. Makanya di Kisah Para Rasul mereka selalu berkumpul. Tujuannya apa? Tujuannya itulah pemuritan namanya. Pemuritan. Itu terjadi. Sehingga kita sama-sama maju bersama-sama. Itu terjadi. Tuhan aja tidak mau meninabobokan kita. Tuhan mau kita tambah maju dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, demikianlah ya kebenaran hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Ya, duduk saja. Kita akan menikmati janji Tuhan. Ya. Tugas kita hanya meminta dengan rasa percaya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ingat, Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia juga hadir di dalam hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita. Amin. Dia mau kita mengalami pengalaman yang sama dengan pengalaman para murid-muridnya. Amin. Tuhan mau kita mengalami pengalaman yang dijanjikan di dalam Yeskiel. Mari kita akan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di
Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur Ya Bapak. buat hari ini, siang ini Amin. 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 Tuhan masih tetap bekerja. Haleluya. Kau limpahkan. Tuhan masih tetap berkarya. Kau limpahkan kedamaian. Kita berdiri. Amin. Kita berdiri. Haleluya. 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 Ini adalah puncak. Haleluya. Biar kita semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Tidak ada yang tidak dipenuhi.
yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapakku di surga. Terima kasih. Amin. Kami bangga, kami mempunyai Ya, amin. hebat, Ya, yang luar biasa, Yes. yang mengasihi kepada kami, Amin. mencintai kepada kami. Amin. Allah tidak mau satu pun yang binasa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah yang menjadi permohonan kami. Ya, Dan kami Bapa. akan berikan persembahan. Tuhan Amin. Yesus memberkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita dipuaskan oleh Roh Kudus. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kita. Kita angkat pujian kita.